Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarayakunna akraman nas falyattaqillah wa man sarayakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallah wa sadaqasul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita sekarang berada di penghujung dari bulan Rajab. Ya, insyaallah 2 hari lagi kita akan ketemu dengan 1 hari di mana dalam catatan sejarah terjadi peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj. Maka hari ini spesial, kita akan sedikit mengungkap hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Makanya kalau niki judulnya Rajaban, tidak dapat snack, tapi nanti bisa ambil sayur gitu kan, masak kiambak seperti itu. Nah kalau nanti butuhnya gula, tumbas tengkimat gitu ya. Kalau telur ada, telur sama minyak spesial untuk yang dapat kupon, insyaallah ada telur dan minyak gratis ya, sebagai wujud syukur kita karena kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Bayarnya kalian apa? Doakan supaya teman-teman ini yang jadi relawan, yang jadi aktivis kegiatan kita di Al-Qamar Center, semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan, semoga Allah Ta'ala itu ridho dengannya, termasuk nanti yang mengkonsumsi, yang memasak, yang menerima, yang mensupport, yang ikut menjadi donasi dan seterusnya. Semoga Allah ganti dengan pahala berlipat. Makanya kami sampaikan kepada seluruh donatur, jazakumullah khairan kasir ya atas dukungannya. Semoga Allah mengganti dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak, insyaallah ya. Baik kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak akan berpanjang lebar lah karena nanti siap-siap, yang penting kemudian bisa pasar bahagianya segera. Hari ini kita akan bahas dulu nih, kita butuh dengan ibadah sholat. Ya, hikmah daripada Isra Mi'raj itu apa? Salah satu hikmah terbesarnya ini, yaitu diwajibkannya sholat. Saya bacakan nih, kisahnya saya bacakan. Jadi peristiwa Isra niku peristiwa di mana Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Tempatnya di mana? Masjidil Haram di Mekah, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Jaraknya sekitar 1800 km lebih, yang pada waktu itu butuh 2 bulan perjalanan, sebulan datang sebulan balik. Ada orang yang ngaku-ngaku sore masih di Masjidil Haram, pagi-pagi kok kemudian mengatakan semalam saya sudah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Sinten sing ngendika kados niku? Sinten sing ngendika kados niku? Nabi SAW. Maka ucapan itu diketawakan oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu karena dianggap Nabi itu sudah gila, Nabi itu sudah berbohong. Karena pada waktu itu butuh waktu berapa lama mestinya untuk ke Masjid Al-Aqsa? 2 bulan perjalanan. Ya ini kok ada orang cuma 1 malam kok suka-suka ngaku semalam sudah melakukan perjalanan. Diketawakan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu.
Makanya Isra Mi'raj ini ujian iman. Ya, ujian iman pitados napa mboten kalih pangandikanipun Nabi. Nah, di antara sahabat yang percaya dengan Nabi SAW Abu Bakar. Abu Bakar itu begitu diceritani sama orang Quraisy itu, "Hei Kar, Abu Bakar, jare mambengi kae lho, kancamu kae lho." Ya, orang Quraisy itu mengatakan si Muhammad itu loh jare baru melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa cuma semalam. Sampean percaya enggak gitu kan? Apa jawab Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Kalau itu yang dikatakan oleh sahabat saya, maksudnya Nabi SAW, saya percaya. Masya Allah. Kadang kita berpikir, andai kita hidup di zaman itu, kira-kira kita termasuk orang yang percaya atau malah mengetawakan Nabi SAW. Karena ini sesuatu yang di luar jangkauan nalar manusia. Masa ada orang melakukan perjalanan, kalau sekarang sih mungkin pakai pesawat bisa, di zaman itu naik onta, sebulan tindak sebulan kondur. Ini cuma satu malam tok gitu kan. Itu namanya apa? Isra. Ada di surat Al-Isra ayat 1, diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 1. Lah Mi'raj, apa itu Mi'raj? Mi'raj itu naik dari Masjid Al-Aqsa, langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 6, langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Ini lebih sulit lagi dijongkok oleh nalar manusia, sehingga kemudian mungkin perkara ini didustakan. Untuk Mi'raj diabadikan oleh Allah di dalam surat An-Najm. Nanti ayatnya coba sambil dicek, bahwa Nabi SAW itu diperjalankan sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, sampai di Sidratul Muntaha itulah Nabi lajeng ngendika, fa faradu alayya khamsina sholatan fi kulli yaumin wa lailatin. Maka Allah kemudian mewajibkan atasku salat ping 50 sedinten sedalu. Ping pinten? Saged bayangaken enggane salat sedina ping 50. Nek sehari semalam itu 24 jam, berarti saben 20 menit salat, 20 menit salat, 20 menit salat, 20 menit salat. Kayane ora kok berndaut, ora kok bertandur, ora kok berbedog, ora kok berpanen, ora kok bernyambut gawe, ora kok berjaluk duit, golek duit dan seterusnya. Masya Allah. Maka fanazalat ila Musa sallallahu alaihi wasallam, begitu Nabi diperintah oleh Allah itu untuk salat 50 kali sehari semalam, beliau kemudian turun. Langit 7 ketemu dengan Nabi Ibrahim, langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Lah Nabi Musa niku lajeng tanglet. Ma farada rabbuka ala ummatik, Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepada umatmu? Qultu, maka aku kemudian menjawab, Nabi ngendika jawab, khamsina sholatan, ingsun didawuhi lan umatku didawuhi ken salat ping 50. Midanget kados mekaten Nabi Musa niku lajeng ngendika, irji ila rabbik, hai Muhammad, kembali kepada Tuhan. Ya, kembali niki Nabi Musa niku usul supados Nabi kan wangsul malih sowan dumateng Allah, nggih. Fas'aluhu tahfifa, kan Nabi Musa supados Nabi Muhammad SAW minta keringanan, ya, keringanan. Fa inna umataka la yutikuna dalika, sebab umatmu wahai Muhammad ora bakalan sanggup nek sedina kon salat ping 50. Wong lagi salat ping 5 be wong gondang kayane padha ora salat. Wong jenggul be kayane ya padha ora salat, gitu kan. Wong bantar benda ya kayane sing salat ya ora akeh, gitu kan, seperti itu kan. Padahal kur ping pinten? 5. Lah pamaning sing ngene ping 50. Ya. Maka Nabi Musa niku matur kados niku, irji ila rabbik, ayo sowan melih dumateng Allah. Minta keringanan tuh, minta keringanan. Sebab apa? Umatmu bakalan sanggup naik kon salat ping 50. Fa ini qad balautu Bani Israil wa khabartuhum. Dulu saya diuji kepada Bani Israel juga seperti itu, untuk salat 50 kali, enggak sanggup Bani Israel.
Milo lajeng Nabi SAW ngendika faraja'tu ila rabbi, maka aku pun kembali sowan malih minggah dumateng Allah, ya. Wa qultu lajeng kawula niku matur, Nabi niku matur dumateng Allah, ya Rabbi khaffif ala ummati, duh Gusti mbok tulung ampun seket kula nyuwun dientengaken kewajibane. Ternyata fahaddu anni khamsan, kemudian diberi keringanan, dikurangi 5. 50 kurangi 5 berarti pinten? 45. Faraja'tu ila Musa faqultu hatta anni khamsan, maka aku Nabi SAW lajeng mandap malih pinanggih kalian Nabi Musa, lajeng ngendika malih, he Musa, Allah beri keringanan dikurangi 5. 50 kurangi 5 berarti 45. Nabi Musa lajeng ngendika, inna umataka la yutikuna dalika, wahai Muhammad, umatmu urung bakalan sanggup nek sedina sewengi kon salat ping 45. Farji ila rabbika fas'alahu tahfifa, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah diberi keringanan lagi. Akhirnya apa? Lajeng Nabi ngendika, falam azal arji baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihi salam, maka saya itu bolak-balik, Nabi SAW niku bolak-balik sowan dumateng Allah, wangsul dumateng Nabi Musa, sowan malih dumateng Allah, lajeng pinanggih malih kali Nabi Musa dan seterusnya, sampai akhirnya Allah dawuh, ya Muhammad innahunna khamsu sholawatin kulli yaumin wa lailatin. Wis iki ketetapan, wajib sirolan umatmu nindake salat sedinten ping gangsal. Nah ini sudah ketetapan akhir, wis ora kena denyang malih. Likuli sholatin asrun, nanti setiap sholat itu akan dibalas 10 kali lipatnya. Khamsuna sholatan, berarti kita sholat limping gangsal sedinten, ting nilene teng sisi Allah kados dene tiyang ingkang sholat ping 50. Masya Allah, inilah keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya, kita umat Islam, sholat ping gangsal ning nilene kados dene tiyang ingkang sholat ping 50 ning gur ping 5. Tapi faktanya hari ini ada satu fakta menarik. Ada survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia tahun 2010, saya ambilkan dari Republika Online. Ternyata pemuda muslim sing komit menjaga sholat 5 wekdal itu hanya 28,7%. Pinten? Pinten? Berarti kurang dari sepertiga bocah nom sing gelem sholat. Berarti 2/3 lebih jen ora gelem sholat. Masya Allah. Ini naik usia 15 sampai 25 tahun. Kalau mungkin ini surveinya kepada orang yang lebih dewasa, ya mungkin 30 tahun ke atas, ya mungkin angkanya lebih meningkat lah. Karena semakin dewasa biasanya semakin sergap ngibadah. Kalau surveinya kok terhadap orang tua yang usianya 60 tahun ke atas, ya kayaknya anggar sing 20 tahun ke atas tak pada sholat. Wong anu wis cepak sepacule masa enggak ora sholat, kan kebangetan banget gitu loh, kebangetan banget. Tapi kalau anak muda angkanya berapa? 28,7% tok Pak sing sholat Pak. Ini tantangan nih bagi kita nih, tantangan bagi kita, gitu kan? Hari ini kita punya anak, jangan-jangan tadi kenapa sholat kok diperintahkan secara langsung oleh Allah di dalam peristiwa Isra Mi'raj? Karena ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibadah sholat. Mboten kados dene ibadah sanes sing didhawuhaken melalui perantaraan malaikat Jibril. Sholat enggak, Allah dawuh langsung dumateng Nabi SAW. Berarti nek digebral umat Islam Indonesia sing sholat niku pinten? Ternyata enggak nyampe 50%. Berarti separuh dari umat Islam Indonesia urung gelem sholat. Malah nyong dan deg-degannya ngapa? Jebul ibu-ibu sing sregep banget ngaji, bojone bae anu ora aja guyu-guyu loh, konangan anu kayak gitu loh, gitu kan? Ora usah ngacung-ngacung, nggih kula bojone mboten, ora usah ngaku, gitu kan? Terus dirahasiakan saja, gitu. Dari yang sedikit sholat itu tadi,
yang berusaha untuk memperbagus kualitas sholatnya lebih sedikit lagi. Kenapa? Kebanyakan sing sholat ya sholatnya asal-asalan, asal menggugurkan kewajiban. Lah sing penting lakoni sholat wis gugur kewajibannya. Ya Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah. Padahal betapa tingginya nih kedudukan ibadah sholat di dalam dinul Islam ini. Sholat adalah tiangnya agama. Miderek Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat kuwi cagake agama. Maksudnya kepripun? Jika agama di diri kita seperti bangunan, berarti sing jenenge bangunan niku butuh saka, butuh tiang. Nek enten bangunan kok ora ana sakane, kinten-kinten kepripun? Coba kita belajar nih dari peristiwa gempa yang ada di Turki. Masya Allah, 1000 lebih bangunan bertingkat roboh karena gempa 7,8 skala Richter. 41.000 orang yang sudah dinyatakan meninggal. 41.000 orang. Padahal bangunan itu pakai tiang, itu saja bisa roboh karena gempa 7,8. Maka kalau ada orang kok ternyata ngakune Islam ning ora salat, ibarat umah sing ora nana sakane, ambruk itu agama di dalam dirinya. Dua, salat kuwi pembeda. Mukmin karo kafir niku bedane teng pundi? Salat. Al-farqul ladzi bainana wa bainahumus salat. Pembeda antara kami orang beriman dengan mereka orang kafir itu salat. Faman tarokaha faqad kafar. Sinten tiange kok ninggalke salat teman-teman dheweke pun kafir. Miderek Nabi kados niku sing bentenaken muslim kalih sanes muslim niku salat napa? Sanes silaturahime, sanes birrul walidaine, sanes kedermawanannya, bukan karena haji umrohnya. Jadi yang membedakan mukmin dengan kafir itu bukan haji, bukan umroh, bukan dia itu dermawan atau tidak, bukan dia itu orangnya santun napa mboten, bukan, tapi salat. Maksudnya kepripun? Nek urusan silaturahim, wong Islam sregep silaturahim kathah, wong udu Islam ya sregep silaturahim nggih kathah. Nek urusan sedekah, udu wong Islam kok dermawan banyak, wong Islam dermawan juga banyak. Nek urusan kejujuran, sing Islam jujur akeh, sing udu Islam jujur ya akeh. Berarti sing bedakaken mukmin karo kafir niku jane teng pundi? Salat. Lah nek separuh umat Islam kok ternyata belum sholat, berarti asline jane urung beda karo wong kafir. Ini kan fakta yang sangat menyedihkan gitu. 3, sholat itu amal pertama yang kelak akan dihisab. Ini menunjukkan pentingnya ibadah sholat nih. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara pertama yang kelak akan dihisab atas seorang hamba besok pada hari kiamat itu salat. Fa in sholahat faqad aflah. Sinten tiange kok salat teman-teman dheweke wis begja. Ya. Wa in fasadat nek salate kok rusak, khoba was khosiro, dheweke wis apes, dheweke wis celaka. Maka salat juga menjadi kunci diterimanya amal. Awalu ma yuhasabu bihal abdu as-salat. Perkara yang pertama kali itu akan yungdoru bihil abdu as-salat, yang diperiksa besok pada hari kiamat itu salat. Fa in jazat lahu, yang salatnya bagus, nudira fi sa'iri amalihi, amal yang lain juga akan diperiksa. Ning kosok wangsulipun fa in lam tazuz lahu, yang salatnya kemawon pun awon, lam yungdar fi syai'in min a'malihi ba'du, tidak akan diperiksa lagi amal-amal yang lain sesudahnya. Sekalipun dia itu orangnya dermawan, nyahnyoh, senang wewe, senang nyolong tiang dan seterusnya, ora salat, kedermawananane ora kanggo. Tiang niki wau ora terima kur puasa Ramadan, bahkan Senin Kemis puasa, Ayamul Bid puasa, Daud puasa, ning ora salat, puasane ora kanggo. Tiang niki kaji nganti ping 3 umroh saben taun, ning ora salat, kaji umrohe ora kanggo. Karena salat kunci diterimanya amal.
Dari situ Bapak Ibu kaum muslimin radhiyallahu, ayo kita munculkan rasa butuh kita akan ibadah sholat. Kepripun? Butuh. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Orang kalau sekedar menggugurkan kewajiban nanti sholat asal-asalan. Lah kenapa kita kok butuh sholat? Nah sekarang kita jawab nih supaya nanti ayo kita itu butuh sholat. Nek jenengan kok dereng sholat, ayo digenepi sholate. Nek garwane jenengan kok dereng sholat, ayo dirayu-rayu kepripun carane men sholat. Nek putu-putune putra-putrane jenengan kok dereng sholat, ayo kita upayakan anake jenengan putune jenengan kudu sami sholat. Kenapa? Penting, kita itu butuh. Nah sekarang kita coba tengok kenapa kita butuh sholat. Satu ini, sholat itu sebenarnya istirahatnya jiwa, raga, dan pikiran kita. Kita butuh sholat sebab sholat niku nggo ngaso. Kenapa? Ngasone napa? Jiwa, pikiran. Begini Bapak Ibu, siapapun kita kayaknya hidup itu penuh dengan problematika. Gini apa mboten? Banyak masalah napa mboten jenengan? Berarti menang boy, berarti uripe kepenak kabeh ki ora ana sing problem. Hidup ini penuh problematika, mungkin problem urusan keluarga bisa, mungkin problem urusan kesehatan bisa. Keluargane tak tentrem ning jan. Sing kenang gula, sing kenang stroke, sing kenang kolesterol, sing jere tensine dhuwur. Nah ini kan problem. Giliran awake sehat, rezekine seret. Ini kan problem awake si sehat gitu kan. Lah ning jen dodol bubur ora payu, dodol gorengan ora payu, ganti jajal, dodol ini itu dan seterusnya ora payu. Ini ujian, problem. Barang urusan rezekine omber awake sehat, lah jan sing jenenge rumah tangga kayane jan cekcok bae. Kayane karo bojo ora tau tentrem. Ya, saben dina padu tok. Seminggu ora padu malah awake ngreges-ngreges masuk angin meriang gitu kan. Dek awake aku rasane pegel-pegel banget, seneng apa ya Dek? Apa no seminggu ora padu ya Mas gitu kan. Masyaallah. Rezekine omber awake sehat, bojone ya solehah sehingga rumah tangganya itu tentrem, sakinah, mawadah warahmah. Barang dua anak jan anake bergajule pol. Problem lagi. Barang anaknya manut-manut ning duwe tanggane joan, tanggane senenge ngecek padu gawe ning ngrendengi clutak maning. Problem enggak? Problem setiap hari itu kita dihadapkan pada seperti itu. Lah Allah niku ngertos solusinya. Allah itu tahu karena Allah yang menciptakan kita, Allah itu tahu solusinya. Maka Allah niku syariataken kangge kula panjenengan niku ken sami salat ben ngaso, ben pikirane ora sepaneng, ben jiwane niku tegar menghadapi problematika kehidupan. Milo kan dipun ngendikaken kados niku. Nabi SAW kalau beliau itu penat dengan berbagai urusan dakwah, lelah dengan urusan perjuangan, beliau niku sok dawuh dumateng Bilal, kum ya Bilal fa'arih nabi sholat, wahai Bilal bangun adzan, tolong istirahatkan kami dengan sholat. Jadi Nabi SAW niku menganggap sholat itu istirahat, fungsine nggo ngaso. Milo nek enten tiyang kok ternyata ora komitmen dengan sholat, jiwanya mudah lelah. Nek lelah biasane gampang jengkelan. Kados niku napa mboten? Awake kesel ya cok gampang emosi, apalagi jiwanya yang lelah, gampang emosi. Ana problem setitik karo bojone, UFO lewat. Tahu UFO? Piring terbang. Nganti tanggane lho wis apal banget kae wong kae mesti lagi jengkel. Apa sih? Tukang kredit
Mesti anggaran tukang kredit mengono mesti pesen piring. Karena sebulan sepisan paling ora ya sedusin sing pecah itu kan. Kenapa? Karena jiwanya lelah sehingga tidak mampu mengendalikan emosi. Padahal yang namanya orang menyelesaikan masalah kok dengan emosi, bukannya kemudian itu kemudian terselesaikan, bahkan bertambah komplikasi masalah yang kita hadapi. Dari situ jane kita itu butuh sholat men atine ngaso, supaya jiwa kita Jadi situ saya tanya, butuh nggak dengan ibadah sholat? Butuh nggak? Butuh. Kita itu butuh sholat, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Kita butuh sholat supaya jiwa kita itu ngaso. Lah ning kula sholat nggak pikirannya tetap ruwet mawon niku anu kepripun Ustaz? Padahal wis sholat. Sebab jenengan sholate orang nggo ngaso, jenengan takbir Allahu Akbar tetep kelingane sawah, tetep kelingane pasar, tetep kelingane kantor, tetep kelingane dagangan, tetep kelingane utang. Makanya begitu salam assalamualaikum warahmatullahi, raine tetep merengut. Sebab sepanjang sholat kelingane apa? Angsuran, 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 angsuran. Ya wajar sholat tapi jiwanya belum istirahat gitu kan. Yo dandani sholatnya, nanti pertemuan yang akan datang kita bahas dandani sholatnya, insya Allah nanti bisa buat istirahat. Jadi satu itu ya, satu kenapa kita butuh sholat? Sholat itu istirahatnya jiwa, pikiran. Siap sholat? Ya, keluarga kita harus sholat. Dua, kenapa kita butuh sholat? Yang kedua, sholat itu ibarat rem. Napa? Rem sih napa? Rem sih napa? Alat sing gunane nggo ngendeg. Niku jenenge napa? Nah, sholat itu reme jiwa supaya kita tidak terjerumus kepada perbuatan keji dan mungkar. Reme jiwa itu apa? Sholat. Sebab asline jiwa kita itu condongnya sebenarnya kepada kejahatan. Asline gitu loh. Makanya kan tentang surat Yusuf dipun ngendikaken, inna nafsala amaratun bisuin illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada yang jahat-jahat kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah. Nah gitu. Aslinya jiwa ini condongnya kepada kejahatan. Demi harta, tahta, wanita siap berbuat apa saja. Biar dapat kedudukan jabatan tinggi, dia siap injek yang di bawah, jilat di atas, sikut kanan, sikut kiri. Yang penting bisa dapat kedudukan, yang penting bisa berkuasa, yang penting bisa kemudian mendapatkan jabatan. Jiwa kita seperti itu. Demi mendapatkan harta kita tidak peduli merugikan orang lain kek, menzalimi orang lain kek, ora urus, halal kek, haram kek, ora urus. Sing penting oleh duit akeh, sing penting batine gede, sing penting harta kita berlimpah. Jiwa kita sebenarnya condongnya seperti itu. Bahkan demi melampiaskan syahwat seksualnya, mungkin jane orang itu karpe ora peduli mbuh bojone sapa, sing penting syahwat terlampiaskan. Jiwa sebenarnya seperti itu, nek ora duwe rem. Kados niku napa mboten? Maka berapa banyak orang yang mulia jatuh jadi hina karena kemaksiatan yang dia lakukan sendiri. Berapa banyak pejabat yang kemudian turun menjadi rakyat jelata, bahkan masuk penjara gara-gara kejahatan yang dia perbuat sendiri. Berapa banyak orang yang disanjung-sanjung, dicaci, dipuja-puja, kemudian dibalik jadi dicaci maki dan juga dicela gara-gara kemaksiatan yang dia lakukan sendiri. Sebab apa? Orang duwe rem. Oh, nek kaya gue jane ya kita itu butuh rem. Dan ternyata sholat itulah pengendali hawa nafsu. Maksudnya kepripun? Milo Allah niku ngendika wa aqimis shalah, milo podo dirikanlah sholat. Sebab nopo? Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sebab sak temene sholat niku saged nyegah saking perbuatan kejilan mungkar. Oh jane awake kula panjenengan niku butuh sholat men duwe pengendali supaya kita itu punya rem. Milo ibu-ibu
bojone kon salat. Nek nyambut damel tepi mbok mau nang Jakarta kene nang Bandung kene nang Surabaya, jenengan telepon, "Mas, pripun Mas, jenengan nyambut gawe salate sih bisa apa?" Alhamdulillah salat bisa tetap rimang waktu. Jenengan tenang. Ibarat oleh duit ora akeh ora apa-apa, sing penting bojone nyambut gawe gen salat. Ning nek wis ora salat, jenengan kon duwe bojo kok ora salat, ngati-ati. Saben wulan sing transfer duit akeh ning jebul nang kanak-kanak karo wong liya. Wedi ora karo wong liya? Maksudnya karo wong liya ya karo kanca kerjane kayak gitu loh, maksudnya gitu kan. Karo arep nyambut gawe dewek kan ora teyeng gitu kan Mas. Tapi dalam tanda kutip, orang kalau tidak salat itu tidak punya rem untuk mengendalikan hawa nafsunya. Makanya kata Umar bin Khattab, beliau itu kalau dia itu ketemu dengan bawahannya, pasti yang dipesankan kepada bawahannya itu apa? Salat. Ya ayyuhal ulah, wahai para pimpinan, ini ahamma umurikum indi as-salat. Tidak ada perkara yang lebih aku tekankan untuk kalian gateke kejaba salat. Umar itu kalau ketemu bawahannya kayak gitu, sing penting pada salat. Soal proyek sudah dikerjakan dengan baik atau belum, soal anggaran itu sudah terserap dengan baik atau belum, soal LPJ kok ternyata belum dibuat, atau mungkin tugas-tugas pokok dia itu apa belum terselesaikan, menurut Umar nggak masalah, sing penting pejabat sholat, kata Umar. Kenapa? Faman doya'uha falaisa siwa'u adoya'u, sinten tiang nyepelek ke sholat pasti urusan lain dia sepelekan. Ning kosok wangsulipun sinten tiang sing gatek ke sholat pasti urusan lain dia pun akan perhatian. Pejabat kok sholat, insya Allah tidak khianat. Suami kok sholat, insya Allah tidak khianat. Anak-anak kita kok sholat, insya Allah esih duwe rem, sehingga tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, sehingga tidak terjerumus kepada narkoba, sehingga tidak terjerumus kepada LGBT. Makanya kita butuh sholat. Genopo? Rem. Rem sinopo? Pengendali. Pengendali nopo? Hawa. Setiap kita punya hawa nafsu, butuh dikendalikan. Pengendaline sholat. Makanya ayo, pokoknya keluarga harus kita tanamkan kudu sholat. Siap? Telu. Kenapa kita butuh sholat? Sholat itu sarana meraih solusi. Solusi yang kita maksud nasrullah. Begini Bapak Ibu kaum muslimin dan rahimakumullah. Tadi sudah kami sampaikan, setiap kita hidup ini penuh dengan ujian cobaan. Problematika senantiasa menghadang kita. Bahkan kadang ujian itu seperti ombak yang ada di lautan. Satu ombak datang, selesai datang ombak berikutnya, selesai datang ombak berikutnya lagi, terus seperti itu. Diakui atau tidak, kadang problematika yang kita hadapi ternyata tidak terselesaikan. Sekalipun awake kula panjenengan gede dhuwur rosak, ada saatnya masalah yang kita hadapi tidak terselesaikan dengan kekuatan fisik. Kadang kita menghadapi problematika hidup bonjenengan duit pirang-pirang, ada saatnya uang nggak menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ada saatnya jenengan dikenal sebagai orang yang cerdas, prestasi akademiknya tinggi, tapi ada saatnya masalah yang kita hadapi tidak selesai, sekalipun kita itu dikenal sebagai orang yang cerdas. Dan ada saatnya masalah yang kita hadapi itu tidak terselesaikan, sekalipun jenengan duwe dulur jenderal, sekalipun jenengan duwe dulur mungkin konglomerat, ada saatnya mereka nggak bisa nolong kita. Saat itu yang kita butuhkan itu nasrullah. Napa? Apa itu nasrullah? Pertolongan Allah. Dan ternyata sarana untuk mendapatkan pertolongan, solusi atau pertolongan Allah itu apa? Saranane niku salat. Supaya kita ditolong sama Allah. Surat Al-Baqarah ayat 45, ayat 153. Esensinya sama. Dua ayat itu esensinya sama. Ayat 45,
wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah dawuh, jaluka pitulung dumateng Allah kanthi sabar lan salat. Berarti kalau minta pertolongan, minta nasrullah, carane ngepripun? Sabar, salat. Ayat 153 sama, esensinya sama. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hei wong-wong kang padha iman, jaluka pitulung dumateng Allah kanthi sabar lan salat, sebab Allah bersama orang yang sabar. Nah, mestinya kita seperti itu. Salat men ditulung karo Gusti Allah, sebab masalah yang kita hadapi itu kompleks, masalah yang kita hadapi itu berat, masalah yang kita hadapi itu rumit, masalah yang kita hadapi itu buntu. Tapi kalau Allah paring pitulung, tidak ada masalah yang berat, tidak ada masalah yang kompleks, tidak ada masalah yang bundet. Allah akan berikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Tapi dengan cara apa? Sabar, salat. Nah, ora salat ojo ngarep-arep pitulunge Gusti Allah. Milo sahabat Hudzaifah bunate ngendika, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza khazabahu amrun shallah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu dihadapkan kepada problematika yang menyusahkan, biasanya beliau niku lajeng salat. Oh, maksudnya kepripun? Ada saatnya. Berarti ketika kita menghadapi masalah wis ora usah mikir solusinya apa. Oh, ini kudune kayak iki, kedene kayak gitu. Sudah, serahkan kepada Allah. Kalau masalah itu rumit, bundet, buntu, serahkan kepada Allah. Ambil air wudu, salat 2 rakaat, tengadahkan tangan. Duh Gusti, dinten niki kula sek menghadapi problem kados niki. Pun kula mboten sanggup melih mikir solusinya. Pun mboten enten tiyang sing saged maring pitulung. Pun duit kula pun telas, tenaga sudah habis. Saya serahkan kepadamu. Biar Allah yang memberi solusi. Dari sini Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita butuh sholat. 3 alasan sajalah, 3 alasan saja. Men kepenak uripe, jangan lupa apa? Sholat. Supaya jiwa ini ngaso, supaya kita punya pengendali hawa nafsu, supaya Allah memberikan solusi pertolongannya. Dan insya Allah kita butuh sholat bukan hanya karena urusan dunia kita, bahkan kita butuh sholat supaya kita punya jaminan keselamatan benjing teng akhirat. Karena sholat adalah cahaya, sholat adalah bukti iman, sholat adalah jaminan keselamatan. Kados ingkang dipun ngendikaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati. Sapa wonge kok njaga salate, temen-temen dheweke benjing badhe pikantuk cahaya. Kapan? Di alam kubur. Alam kubur itu kegelapan, penerangnya adalah salat. Kita butuh cahaya kapan? Ketika meniti di atas sirat, karena sirat yang setipis rambut setajam pedang ternyata diletakkan di tempat yang gelap gulita. Salah satu penerangnya adalah salat. Sinten tiyang njogo salate wa najatan yaumal qiyamati, dia punya jaminan keselamatan benjing teng dinten kiamat, dijamin selamat. Ning kosok wangsulipun wa malam yuhafid 'alaiha, sapa wonge kok mboten jaga salate, lam yakun lahu nurun, berarti dia tidak berhak mendapatkan cahaya. Wala burhanun, berarti dia tidak punya bukti atas keimanannya. Wala najatun, dia tidak punya jaminan keselamatan. Bahkan wa kana yaumal qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay ibn khalaf, tiang sing boten salat benjing teng dinten kiamat badhe dibarengaken kalih Qarun, dibarengaken kalih Fir'aun, dibarengaken kalih Haman, dibarengaken kalih Ubay bin Khalaf. Siapa 4 orang ini? Ini dedengkot kekafiran.
Naudzubillah. Dari situ kita garis bawahi, kita butuh sholat. Maka bukan tidak mungkin nih, hari ini hidup kita kok penuh dengan problematika. Tadi rezeki seret, wis gonta ganti usaha bangkrut, barang rezekine omber dadak awake lara-laranen meriang-meriangen, barang rezekine omber awake sehat bojone selingkuh, barang bojone setia sakinah mawadah warahmah, giliran anake dadak ndugal-ndugal durhaka, barang anake yo pada apikan duwe tangga-tangga sing resik gawene bikin problem. Oh, jangan-jangan kita problem kehidupan kita ruwet jane anu gara-gara kita tidak sholat, sehingga kemudian Allah tidak memberikan pertolongannya kepada kita. Lawang wis sholat ustaz tapi tetap jan dodol tetap sepi, wis sholat ustaz tapi tetap meriang-meriangan baik, atau jangan-jangan karena buruknya kualitas sholat kita. Lah tadinya butuh didandani itu, yuk sholat yuk dandani kualitas sholatnya. Baik Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan rahimakumullah, ini dululah yang jelas. Jangan sampai Isra Mi'raj diperingati, di situ ada perintah sholat, salah satu hikmah besarnya barang ngaji rajaban esuk-esuk sholat subuh malah kerainan. Padahal pengajiannya judulnya apa? Tentang hikmah Isra Mi'raj, kewajiban sholat. Esuk-esuk langgare sepi, masjidnya sepi, teng pada uratan ora sholat jamaah sanu apa? Membengi terus rajaban kok. Kan aneh gitu kan. Dari situ ayo sholat, ayo perbaiki kualitas sholat kita. Insya Allah nanti urusan dunia akhirat kita akan didandani sama Allah Ta'ala insya Allah. Maka tenrin saking kawula insya Allah mungkin pertanyaan bagaimana cara dandani sholatnya tunggu seri berikutnya, Kamis pekan depan insyaallah ya. Makatan Bapak Ibu kaum muslimin dan rahimakumullah ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi migunani. Yuk jaga salat. Sing bojone urung salat kepripun dirayu men salat. Sing anak-anake dereng salat ayo kon pada salat supaya nanti Allah perbaiki urusan dunia dan akhirat kita. Insyaallah makatan jangan lupa nanti silakan ada pasar bahagia, monggo dinikmati, dimanfaatkan. Jangan lupa doakan kebaikan untuk kita semua. Siap? Ya, insyaallah. Dan semoga sekalipun tidak bernilai tapi setidaknya ya mungkin gue senang-senang lah. Ngaji Bali oleh kangkung, ngaji boleh oleh lombok gitu kan. Langsung ora pirah aku secempit gitu dan seterusnya. Tapi setidaknya mbok bojone takon, "Jane ngaji oleh apa?" Ah, tidokna oleh kangkung, oleh buncis gitu kan, seperti itu kan ya. Semoga bisa jadi sumber kebahagiaan bagi kita semua. Makatan saking kawula nyuwun gongeng pampunten wonten leresipun saking Allah, wonten kelentak-kelentanipun tutur saking kawula kiyamba. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.